Apa yang sedang terjadi hari ini adalah serangan COVID-19. COVID-19 tidak pernah memilih pelanggannya siapa. Mau dari status manapun, mau dari golongan suku, semua kena, semua rata. Semua berpotensi menularkan maupun tertular oleh virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa hal yang sebenarnya tidak kelihatan. Real, kita bisa rasakan bagaimana pengaruh industrial 4.0 dengan apa yang terjadi hari ini. Saya akan bercerita dari awalnya. Serangan corona COVID-19 terjadi di China, tepatnya di Wuhan. Kita bisa tahu cepat melalui media elektronik, dengan kecepatan data melalui Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, LinkedIn, dan lain sebagainya. Peran media sosial sangat tinggi sekali. Anda tahu nggak bagaimana interface itu dibuat, bagaimana media sosial itu dibuat? Itu adalah hasil dari konsep industrial 4.0. Kemudian, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp menyajikan data dalam bentuk grafik. Bukan hanya video, bukan hanya foto-foto yang dulu kita bisa dapatkan, tapi sekarang dilengkapi dengan grafik, analisa, bahkan prediksi akan jumlah korban, kemudian penyebarannya seperti apa, potensi penyebarannya seperti apa. Nah, kalau kita dulu, seperti saya bilang tadi, kita cuma dapat foto-foto, video, small video yang kita bisa dapat. Tapi sekarang kita disuplai banyak sekali analytical. Anda tahu nggak guys, bahwa prediksi analytical itu adalah konsep dari industrial 4.0. Oke. Berikutnya di China dan di Taiwan, mereka melewati proses ini dengan sangat cepat sekali, 2 bulan. Selain software, hardware yang mereka gunakan, mobile phone yang ada di tangan mereka, itu mempunyai satu sistem yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal dengan big data yang dipunyai oleh pemerintah. Artinya, pemerintah dengan adanya data-data tersebut akan mudah mengorganisasi semua warga negaranya. Tidak ada yang luput dari pendataan. Semua didata. Mobile phone sama orangnya terhubung dan terintegrasi langsung dengan data pemerintah. Artinya, layanan medical, layanan service dari pemerintah tersampaikan terhadap semua warga negaranya tanpa luput satu orang pun. Tahukah kamu guys bahwa mobile phone tersebut, integrasi horizontal dan vertikal, adalah ciri khas dari industrial 4.0. Dengan grafik dan prediksi yang disajikan, menggunakan algoritma machine learning, kepala pemerintahan dan pejabat mengambil kebijakan yang tepat terhadap semua permasalahan yang muncul. Semua pertimbangan dilakukan oleh algoritma, dihitung oleh algoritma, oleh ahli matematika, ahli sains, sehingga kebijakan tersebut adalah yang paling tepat, efektif, sudah memperhitungkan semua sektor dan kepentingan. Pemerintah tidak buru-buru melakukan adjustment, lockdown, mengambil keputusan dengan algoritma machine learning itu adalah hasil dari industrial 4.0. Kemudian guys, tahukah kamu bahwa semua saintis yang sekarang berjuang siang dan malam meneliti gimana caranya menghasilkan obat, imun, atau vaksin yang dibutuhkan untuk COVID-19, mereka menggunakan algoritma machine learning dalam proses penelitiannya ini. Mau di negara manapun, mau di Amerika, mau di Israel, mau di China, dan segala macam. Dan yang paling gampang kita bisa saksikan bagaimana industrial 4.0 itu sudah menjadi bagian dari hidup kita adalah ketika kita memanfaatkan Gojek Online, GoFood, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan segala macam. Kita membutuhkan makanan dan apapun yang kita butuhkan, kita bisa lakukan dengan online. Tahukah kamu bahwa media-media seperti interface seperti itu dibuat berdasarkan konsep dari industrial 4.0. Dan yang paling terakhir, tahukah kamu kelemahan yang paling utama yang kita hadapi ketika kita langsung di facing dengan epidemi COVID-19 di negara kita ini, itu adalah data. Ketidakadanya data yang akurat dari pemerintah. Semua pejabat pemerintah kita pusing, kalang kabut semuanya, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya data. Lagi-lagi kita kelemahannya adalah di data. Ketika kita tidak mempunyai data, artinya semua kebijakan kita bisa ngawur, tidak akurat, karena tidak sesuai dengan data di lapangan. Di negara lain,
data kependudukan, data kewarganegaraan sudah dikelola dengan organisasi data raksasa Big Data Analytical, ya, dengan platform blockchain misalnya. Data setiap individu mencakup penghasilan, pajak, medical historicalnya, perbankan, pendidikan, dan apapun itu, ya, sudah terintegrasi secara horizontal maupun vertikal dengan data pemerintah. Apabila bangsa kita sudah dari kemarin-kemarin fokus dan concern dengan implementasi Big Data Analytical atau platform blockchain misalnya, ya, maka ketika kita dihadapkan langsung dengan epidemi COVID-19, kita akan bisa menghadapinya dengan gampang, ya, tanpa harus berdarah-darah seperti yang kita alami hari ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, Industri 4.0 itu sudah dekat dengan mata dan hati kita. Sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ini sama ketika bagaimana kita tergantung dengan adanya listrik, adanya komputer. Demikian hanya dengan Industri 4.0.